syaitan kana dha'ifa. Nah, cuma nafsu itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama ada namanya kekuatan power kuwatul jalibah. Kekuatan nafsu ini. Sedangkan yang kedua ada namanya kuwatud dafi'ah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh nafsu secara umum itu terdiri dari dua power utama, ya. Yang pertama yaitu kuwatul jalibah, sedangkan yang kedua adalah kuwatud dafi'ah. Di bukunya ada ya sebagai pelengkap. Apa itu kuwatul jalibah? Kuwatul jalibah itu kekuatan untuk mendapatkan. Nah, dari power ento kekuatan untuk mendapatkan banyak budu-budu. Nah, beda rakus itu kan ingin mendapatkan kan, ambisi membunuh dan seterusnya. Itu yang mana? Kuwatul jalibah. Sedangkan yang kedua ada namanya kuwatud dafi'ah, kekuatan untuk menepis, kekuatan untuk mempertahankan. Kekuatan untuk mempertahankan banyak, ngalaben dan itu kan kekuatan untuk mempertahankan. Jadi apapun nafsunya itu, ketika kan sudah ada nafsu ammarah lawamah tercela kabeh, munekala kita ambil ke akarnya hanya akan kembali ke dua ini. Kalau tidak kembali kepada kuwatul jalibah, maka kembali kepada yang kedua yaitu kuwatud dafi'ah, kekuatan untuk potensi untuk mempertahankan dan potensi untuk mendapatkan. Baik, kita lanjutkan. Sehingga menjadi sasaran empuk bagi setan untuk menjerumuskan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Itu kan bisikan setan kah? Sayyidina Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam alaihi salam, beliau kemudian mengiyakan karena kuatna setan yang gila itu karena nafsu nanti tak merespon, maka setan itu tidak akan memiliki kekuatan apa. Demikian sehingga akan terus melahirkan nilai-nilai buruk dan penyakit ruhani. Dan penyakit tersebut terus berkembang, bahkan satu dengan yang lain saling berkoalisi. Artinya boleh partai berkoalisi. Nafsu atau juga koalisi. Dan sehingga terjadilah komplikasi. Oleh karena koalisi, jadinya boleh penyakit fisik, komplikasi pada jantung, pada darah tinggi, pada boleh asam urat dan seterusnya. Ternyata penyakit rohani itu ketika hasil koalisi antara nafsu kalaban setan itu juga akan menimbulkan penyakit rohani yang juga komplikasi. Disinilah agama datang untuk memerangi hawa nafsu supaya terselamatkan dari kerendahan. Diperangi itu bukan berarti dihilangkan. Karena derajat minus santo kan ketika bisa merangi hawa nafsu nanto mengalahkan malaikat. Soalnya mun malaikat itu memang diciptakan begitu. Sobung hamba tanah. Sobung yang menjadikan dia berat. Coba ibadah sobung musuh tak ngantok kata. Tandik musuh dari ambisi-ambisi dari dalam. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah, seorang pejuang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya karena Allah. Jadi, sampai dalam situng khobar ketika Rasul untuk paleman dari perang Badar itu kan saya sebut oleh Quran sebagai disebut sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqol Jam'ah. Coba bayangkan tentara 313 atau 1000. Berarti tentara kaum kufar untuk 3 kali lipat. Setelah Rasul selesai melaksanakan perang Badar, beliau itu ada
roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita selesai dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Sahabat tetangga rejit masa perang sama jarajana kok cak peperangan kecil. Cak musuhna tak imbang 1 lawan 3 perbandingan. Karena 313 ngalaben 1000. Tapi Rasul mengatakan roja'na min jihadil asghar. Kita mareh selesai dari perang kene ila jihadil akbar menuju perang besar. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, napa beda? Emangna beda peperangan yang lebih besar dari ini? Maka Rasul menjawab, naam, perang yang lebih besar adalah perang ngalaben hawa. Soalnya tak kenal beton toh. Mun perang ngalaben kufar toh beda betona. Walaupun lambok 1 tahun ya, mare 1 tahun mare. Tapi mun perang ngalaben hawa nafsu toh sepanjang hayat. Salam mbek naudi, sajek najek, pokoknya mun ki anyabeh kita mare ya. Ki bodo nyabeh kita mare, masih terus berlanjut. Sehingga mun kita kalah ngalaben perang fisik, perang ngalaben kufar, kita kalah syahid, swarga. Tapi mun ngalaben nafsu mun kita sekalah, kita si cilaka. Itu bidana. Jadi perbedaan pertama mun jihad melawan orang kafir itu sifatnya sementara. Sabulan misalnya, sabulan itu 1 tahun ya 1 tahun. Tapi melawan hawa nafsu itu sepanjang hidup. Itu perbedaan pertama. Sedangkan yang kedua, kalau berperang melawan kufar, kita mati terbunuh, maka kita syahid, dijamin surga. Tapi mun kita kalah hawa nafsu, kita sekalah. Nah, tak beli. Entahlah, makanya selanjutnya pada ayat surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pada saat berdiri di hadapan Tuhannya untuk perhitungan amal dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Tapi ento cek salah paham, berarti nyata kok pas asam pujeng ngetok melamari lah tak takut ibu ini mentok. Karena ibadah itu ada 2 ada ibadah yang bersifat ta'abudiyah dan ada ibadah yang bersifat ta'amuliyah. Ya. Ada ibadah ta'abudiyah, ada ibadah ta'amuliyah. Nah, pebidana mun ibadah ta'abudiyah atau ibadah sehubunganna kalaban Allah, sumpejang, wirid, zikir, ataunya mana ibadah ta'abudiyah. Sedangkan ibadah yang kedua, ibadah ta'amuliyah, itu adalah berkaitan dengan interaksi sosial, akhlak terhadap sesama. Ataunya mana ibadah ta'amuliyah. Ada ibadah ta'abudiyah, ada ibadah ta'amuliyah. Mun ingin melihat orang soleh, ajaknya saking abes dari sombojengna. Karena belum dikatakan soleh, mun orang ento hanya baru soleh dari ibadah secara ta'abudiyah. Tapi harus dilihat sejauh mana ibadah yang kedua pancaranna dari segi ibadah ta'amuliyah. Coba dalam surat Al-Ma'un, tebuktena. Dalam surat Al-Ma'un ketika Allah mensifati ahli ibadah, orang yang mendustakan agama kan? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian? Tahu ndak siapa orang yang mendustakan agama? Yang pertama apa sih sebutakan sifatnya? Fadzalikal ladzi yad'ul. Coba renungakan. Ketika Allah nyifati orang yang mendustakan agama, itu Allah pertama tak mensifati kalaban ibadah ta'abudiyah. Jelasin? Tapi Allah mulai dengan mensifati dengan ibadah ta'amuliyah. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Allah tak nyebutakan ada. Fadzalikal ladzi lam tusolli. Mereka itu orang tak sholat enten pun itu. Tapi pertama Allah dahulukan adalah ibadah ta'amuliyah. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim itu kan berkaitan, harusnya kan kita menyantuni anak, kasih sayang dengan anak yatim. Itu ibadah ta'amuliyah atau ta'abudiyah? Ta'amuliyah, ibadah interaksi. Berarti orang yang mendustakan agama, Allah jadikan
tanda saya pertama benih kalau berdiri orang cetak sumpah jeng orang cetak bener. Tapi yang pertama Allah kedepankan sifatnya adalah fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Berarti ibadah apa? Ibadah tak. Terus sifat yang kedua. Apa lanjutan ayat? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Coba ta'budiyah atau ta'amuliyah? Lagi-lagi ta'amuliyah. Buru nomor tatelo fawailul lil musallin. Buru nomor tatelo to ta'budiyah nah. Celakalah orang yang melalaikan sholat. Dicoba, anapa mata ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi, enten misalna fadzalikal ladzi sahu ala sholatihim misalna. Enten. Tapi pertama yang Allah sebutkan adalah ibadah ta'amuliyah. Isyaratna apa dinto? Isyaratna ingin melihat kesolehan seseorang, aceknya saking abis sembojeng, nah cek abis nekuk tasbih sita ambu-ambu, tapi lihatlah bagaimana ibadah ta'amuliyah. Nah, salah satu contoh, ada seorang Yahudi, itu sering gula sampaikan, ada seorang Yahudi itu atau tangke kalaban orang Muslim. Tatangke kalaupun orang Muslim. Seorang Muslim itu miskin, seorang Yahudi ketepaan andi, tapi andi kaju korma, sebuah nanto banyak rampak. Sahabat yang gila ento, mun area-area biasa jamaah ke masjid awiritan toto sampai selesai. Tapi mun asam pejeng sopu, begitu salam imam asalam langsung paleman. Sehingga ya rasa nih kasih lain kira rapor sopu mak katik akhir dulu saya mulia puru rasul atau lay salam lah atu duluan saya ngelompak kacareta akhirnya elapurakan kan Nabi. Ketika elapurakan kan Nabi tanyakan, kenapa engkau setiap kali sholat subuh mata awiritan ke masjid? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, bulan to andi tatangga orang Majusi padahal orang nyempuh apa itu? Orang Yahudi. Tatangga na bulan to ya Rasul andi korma sebuanan to ondung katanya na bulan. Buana ondung condong ke pekarangan rumah saya. Sedangkan bulan di anak kene montedung selalu tidur dalam keadaan lapar. Sehingga bulan apa mak selalu kalau subuh selalu pulang duluan, takut con aduluan anak nabula jaga mele korma iko cantik nabula jel. Coba dintu kan Nabi apresiasi boleh ya tak apa jadi enten, tapi diapresiasi kan Nabi karena apa? Karena saking ngate-ngatena dalam ibadah ta'amuliyah tak terota campura kalau benhak na orang itu kan ibadah ta'amuliyah tak? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala magera atena Abu Bakar. Abu Bakar sebagai orang yang selalu peduli itu tanya akan karena korbannya jual apa? Jual sekian dengan harga 3 kali lipat. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung beliau nebus korban gila serahkan ka sahabat semiskin gila, dan sejak saat itu urun ora awiritan totok soalnya lah tenang mungkin lah tak campur lah tak takut tak campur kalau berdina lah saya ingin bulu tekan akan entahlah ibadah ta'amuliyah benih amuk kan Nabi lepas totok gelu wiritan nah berdina lah dina jera ibu di tak apa-apa pokoknya benar dikira entahlah. Jadi standar kesolehan seseorang tak cukup hanya kita lihat dari kesolehan ibadah secara ta'abudiyah, tapi lebih dari itu kita harus perhatikan sejauh mana ibadah ta'amuliyah interaksinya dengan sesama. Oleh karena itu kunci awal menuju kesehatan jiwa adalah tidak ridho. Tidak ridho maksudnya dalam kurung tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Sampai Imam Abu Bakar Ash-Shibli, salah seorang min kibaril auliya, itu beliau sangat senang kasop. Imam Abu Bakar Ash-Shibli.
Tapi dia pernah sumpah bermasumpana. Pokoknya son sajek naudi karena pernah ada resop, pernah ada resop, kemudian saking nikmat nah saking kenyang nah labes sembujeng sebunan. Jadi ini denan. Akhirnya sejak saat itu beliau asumpah. Pokoknya son sejak saat ini tak puli-puli yang akan som. Sampai seperti itu. Situ malam Amim pela kiamat dalam mimpinan Imam Abu Bakar Asy-Syibli di dalam mimpinya ya, beliau sudah dipersilahkan masuk ke dalam surga dan beliau disuapi oleh bidadari tosok. Nyaman kan? Asom pasti tak madenga sop dalam jaga tapi kibada sentulangi bidadari sakali dalam tedu. Akhirnya ketika jaga ecem bau, ki bau sop nadino. Ki bibir nanto ecem bau ki bau sop ki pakun. Akhirnya nangis atemu kalaban guruna. Wahai guru, bermanto cek budala asompa. Saya tak madenga sop. Tapi dalam tedung bula maki bade saya ngadulangi. Tapi bula kudu majar kafarat karena budala ngalanggar sompa. Nabi cakna guruna, wahai Abu Bakar Asy-Syibli, Jeria adalah rezeki nabena karena engkau sudah begitu kuat dalam menahan hawa nafsumu, itu adalah bonusmu sehingga oleh minum sop dalam tedu. Sampai seperti itu. Oleh karena itu kunci awal menuju kesehatan jiwa adalah tidak ridho, yakni tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Kita kudu belajar entah tidak ridho kalawan hawa nafsu entah ketika misalnya hawa nafsu kita sering alpa, maka kita belajar untuk ngokom. Ngokomna berma. Contoh misalnya, kita misalnya dalam saare kita tak baca Quran sama sekali. Okom nafsuna seman. Berma cara ngokomna kita wajibaken untuk pokoknya son kene sebagai okoman nabari tak ngaji kene kudu ngaji 5 juz. Mentoh carana untuk nape ngadidik nafsu karena mun tak mentul liar terus nafsuna sehingga mun kita tuntas 5 juz aja kalakuan sila dalam arti aja untuk prioritas akan gelu untuk diantara bagian dari mentarbiyah hawa nafsu sebiasa lengah. Contoh boleh misal kita pernah asum bojeng misalnya kasiangan, maka cara ngadidikna berma cara ngadidikna diantarna pokoknya eson kene sehingga nafsu rek tak oleh kama-kama sakita na ngalakune sombojeng sunat 100 rakaat. Artinya hukum nafsu to kalaupun sesuatu si sekirana dadi kapokna. Nah, itu diantara jalan yang ditempuh oleh para aulia ketika mereka mendapati kecolongan dalam ngadepi hawa nafsu. Jadi hukum sekali, tapi hukum nagala ben hal-hal se positif. Ngokom nanto kalaban hal-hal sepo positif. Ya tak harus dinadarkan, tapi kita upayakan. Ya mun dinadarkan ya tambah wajib boleh. Tapi mau nadar maksiat bermagus. Berma nadar maksiat. Kok nami sana esok lagi mau tarima di PNS abung kanga dero cingalon-alon. Berma. Ayo berma. Tak oleh. Tapi nyamanan nadar kan kudu ditunaikan. Nazarna mun maksiat tak oleh dijalankan tapi nazar itu wajib makai gente kalaupun kafaroh. Paham lagi? Itu caranya. Mun kita anadar ka maksiat dari sisi maksiat saya nazar akan tak oleh. Tapi dari sisi sebagai nazar kuti kafarate karena itu adalah merupakan nazar. Itu cara. Nah, tak sah nanto benih nazar apa ben? Pelaksanaan nasi tak oleh torok pula nama maksiat. Tapi nazar nanto nafis karena sudah kadung terucap. Maka kuti gente kalaban. Ketika gentena bening gente bening berarti ngabis tak sana nazar karena masih enten. Tapi nazar yang terucap itu nazar adalah sesuatu yang lazim. Tapi di satu sisi tak oleh jalanakan jam maksiat. Tapi sisi lain itu adalah nazar. Maka gente kalaban taat itu puasa teluari. Kafaroh nanto puasa teluh. Namun kita andi nazar
ternyata nadarna adalah maksiat, tak oleh jalanaken sesuai kalaupun saya nadaraken, tapi kudu kafarote kalaupun puasa telo. Itu carana mun kita andi nadar ternyata nadar nanto maksiat. Jadi tak oleh jalanaken sesuai yang dinadarkan, tapi gente kalaupun kafarot. Jadi itulah diantara cara para aulia dalam mengadidi hawa nafsu. Eokom sekali nafsu. Eokom sekali. Imam Ahmad Zarruq rahimahullah menuturkan, Imam Ahmad Zarruq untuk saya nulis kitab Qawaidut Tasawuf. Jadi bener fikih pada kaidahna. Oke, jadi mun fikih kan pada qawaidul fiqhiyah. Dalam tasawuf juga bedanya mana qawaidut tasawuf. Saya rasa nulis Imam Ahmad Zarruq. Nabi pun Imam Ahmad Zarruq. Imam Ahmad Zarruq menuturkan. Nabi Imam Ahmad Zarruq, akar dari akhlak yang tercela itu ada 3. Ramu, nah akhlak sejuba entah pada tak telok. Ramu geseng nah, jarang gitu. Semanan cekonggu entah pada tak telok. Apa 3 itu? 1 ridho, yakni benih ridho dalam arti ridho kalau gitu. Ridho dalam arti ngikuti hawa nafsu. Jadi ramu dari akhlak tercela, saya pertama adalah ridho atau mengikuti terhadap keinginan hawa nafsu. 1. Yang kedua, takut kepada makhluk. Nah, takut kepada makhluk. Entah umum entah bisa persempit. Bisa laki takut kabine ya takut ke makhluk ya berarti. Atau takut artena saya menjadikan kita entah bisa maksiat ke Allah gara-gara orang lah entah masuk. Akar si kedua saya menjadikan akhlak tercela entah tetap jaga tetap tegak. Takut kepada makhluk. Dan yang ketiga khawatir dengan urusan rezeki. Imam Zarruq saya ada lagi bulannya saya akan menerjemah. Akar akhlak tercela, cepun Imam Ahmad Zarruq ada 3. 1 ridho, rela terhadap atau mengikuti hawa nafsu. Si ketiga takut terhadap makhluk. Si kedua ini takut terhadap makhluk. Ketiga khawatir terhadap rezeki. Kita mulai jeburakan lanceng. Coba hitung. Saya pertama mengikuti hawa nafsu. Maksiat si pertama kali terjadi muka bumi apa? Pembunuhan kan? Pembunuhan. Terjadinya pembunuhan Qabil kalaban Habil. Qabil rela mati alek na Habil. Itu karena apa? Karena mungkin nafsu. Nafsu kan? Dengki itu kan nafsu. Nah, coba. Sehingga si Qabil yang kelento karena saking tak tarimana ketika datang ke Habil, waktu itu Habil posisinya ada di padang Arafah. Berembembek nanti mengembala. Ketika datang maka dia kalaban emosi karena tak tarema dengan kesepakatan atau kalaban keputusan yang diberikan ayah Nabi Adam dah. Maka dia langsung berniat untuk membunuh. Tapi jawaban Habil itu sama sekali tidak terpancing kalaban emosi. Dia mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, ini terjemah la imbasatta yadaka litaqtulani. Kak gempanganna. Mun pancen mun kinto mangadek tanang namergem tanang nakabula untuk mokol kabula la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani untuk membunuhku. Ma'ana bibasiti ya dia ilaika li'aktulak. Tapi bula tak akan ngabades. Bula tak akan kita nombuk kabula tak nombuk akian, tak nombuk abalik betul lah gampangan. Ma'ana bibasiti ya dia ilaika li'aktulak. Ana pe mak bisa sampai setaraf itu si Habil toh. Lemeran orang mulai popo. Ya termu puagian, tapi si Habil apa mak bisa mengatakan ma'ana bibasiti ya dia ilaika li'aktulak. Karena dia ada satu yang hidup di dalam hatinya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Entah secara tersirat menggambarkan ngadepi hawa nafsu entah bermacarana alternatifna
yaitu kudu bede dilemati rasa takut ke Allah. Mun dilemati tak tumbuh rasa takut ke Allah, nafsu itu tak akan bisa untuk ditundukkan. Qabil anak pemak tega mati alik nah. Sobung dilemati nak takut ke Allah. Sedangkan Habil mak bisa untuk tak ngabales. Karena akhir ayat inni akhafullah rabbal alamin. Akhirnya ki palang kalaben betoh mati seketika si Habil. Nah, sang si Kabil. Soalnya waktu itu ki sobung orang mati kan? Sobung belum pernah ada kasus pembunuhan, belum pernah ada orang meninggal dunia. Bingung apa bermain gini. Akhirnya saking ya panggul kan nabi-nabi akan. Saking iki bajolan berarti tahun yang bermain aja kita oning kita pernah beda pengalaman mun beda orang mati pak bermain. Saking panggul sampai Nabi Adam ketika datang entok atemu kalaben Habil, kalaben Qabil ketika tanyakan apa yang kau lakukan ya wahai Qabil terhadap adikmu, tentunya saking berkak lari sekencang-kencang. Bahkan semakin jauh suara Nabi Adam itu semakin jelas. Sing ngarai Qabil. Akhirnya saya kena giba terus alik nanto sampai berhari-hari. Pang ambuh utus ke Allah gagal. Baba'atsallahu ghuraban. Allah entah kemudian ngutus gagak abuang. Memberikan pelajaran. Nanti guruna Qabil ternyata gagak no. Gagak datang abuang tuh. Coba pada seru nah mati situ. Ketika mati situ itu saya kiodi ngeret kemudian nyakar ya tanah. Setelah lubang nala dalam tarik. Labena silamatin teh pemasuk kemudian caburakan benem dinabur. Arnong apa pikir si Qabil? Ya. Masa eson kala agala bener ya? Masa eson kala ben gagak? Kemudian norok ikian si Qabil akali lobang setelah dalam pamasuk. Sehingga dia mengatakan fa asbaha minan nadimi. Dia termasuk orang yang merasa rogi, orang yang menyesal. Can ulama tafsir menyesal na Qabil din, tapi menyesal pola alamati alik na benih. Menyesal karena mati alik, nah kan berarti tobat. Tapi bukan. Menyesal na Qabil saya sebutakan dalam ayat fa asbaha minan nadimin. Dia kemudian setelah ngote gaga abuang entok menyesal, benih menyesal pola na lamati alik nah. Tapi menyesal nah arah apa ya mata api kira nggak narea tak lepang berhari-hari se mekol kaberak katemor. Jadi nyeselna benih pulana nyesel telah membunuh tapi nyeselna arah apa mata kepikiran yang anarea sumpah katik lipang berhari-hari seiki pekol kaberak katemor entah saya disesalkan oleh si Qabil. Jadi dari sini bisa kita ambil akhlak yang tercela pertama itu ditimbulkan karena ramukna adalah karena mengikuti hawa nafsu. Itu yang kedua. Kemudian yang pertama, yang kedua yaitu takut terhadap makhluk. Ya, takut terhadap makhluk. Kenapa maksudnya takut terhadap makhluk? Takut terhadap makhluk entah pokoknya kita takut cak orek. Ya. Betapa banyak orang takut mungkin orang rela melakukan segala cara saking takut cak orang mento. Nah kan kita kok makhluk. Maka itu adalah menjadi akar dari akhlak yang tercela yang kedua. Sedangkan yang ketiga, khawatir dengan urusan rizki. Khawatir boleh. Makanya Cana Luqman Hakim, orang ento tak akan jadi orang bijak selagi dalam atina berdempak sifat. Orang yang mau jadi orang bijak, pampak sifat itu butuh sombong dalam hati. Saya pertama hikmah atau bijaksana tidak akan mau untuk bersemayam di dalam hati jika di dalam hati itu ada sifat hasadu akhir, hasud dengan sesama. Orang mungkin dalam hati nak ibadah hasud dengan sesama tak kira bisa bijaksana. Garbas mungkin andik sifat hasud dengan sesama mustahil akan menjadi orang yang bijak. Pertama, hati orang bisa bijak apabila dalam hati sudah tidak ada hasadu akhir. Yang kedua hubbu syarafin, gila pangkat.
Mun orang dalam mati nak beda gila pangkat, teroyang ke angka orang, teroyang lemah-lemah orang, kok nak gila pangkat? Ento adalah ate saya tak mungkin eka pernaik oleh sifat bijak. Tak kira bijak orang itu mulai dalam mati nanti gila pangkat, gila jabatan tak bisa. Itu Luqman Hakim saya ada bodoh benar. Luqman Hakim orang nasilah bijak saya menuturkan. Pertama apa? Hasadu akhin, kedua hubbu syarafin. Yang ketiga mungkin. Yang ketiga, hikmah bijaksana itu tidak akan bisa bersemayam dalam hati jika dalam hati masih ada hammogotin. Risau dengan urusan kulaku. Risau kalaban urusan kulaku apa boleh ya, kulaku apa boleh sih kakana sudah malam boleh apa sih kala mun kita dengan teki beda mento ki posang dengan urusan kulaku si bingung, tak bisa hikmah, tak bisa bijak entah untuk bersemayam dalam hati. Yang pertama nape hasadu akhin, kemudian hubbu syarafin, kemudian hammughadin, kemudian selanjutnya habis itu kita nggak boleh hitung nah. Berapa empat? Pertama, si pertama adalah hasadu akhin, hasud dengan sesama. Kedua hubbu syarafin, gila pangkat. Si ketiga hammughadin, posang, bingung kalaban urusan besok. Situng menyusul insyaallah. Jadi mun kita terodeti orang bijak, maka sifat-sifat ning gelanto kudu dikikis dalam aten. Ya, karena memang dari tiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad Zarruq, akar dari sifat tercela itu yang pertama adalah ridho atau mengikuti hawa nafsu, yang kedua yaitu takut terhadap makhluk, dan yang ketiga khawatir dengan urusan rezeki. Khawatir dengan urusan ngaji tafsir titi Senin selebat. Mulai nyampe. Kita ento songguna la duluan diciptakan jatana daripada odina. La duluan diciptakan jatah rizkina daripada lahirna. Coba kita lahir. Kita lahir. Air susu ibu itu kan lah keluar dulu. Coba umur sana bulan ngandung lah keluar yang susu. Belum bulan lagi. Masa 4 bulan lah boleh. Belum bulan. Nah, 6 bulan petang bulan. Bayi nak sangang bulan lagi lahirna. Tapi yang sosonon to ka Allah lepa keluar rezekina lah disediakan sebelum. Maka boleh sampaikan, kita ketika berada alam janin itu tempatnya sempit, peteng, tak ada PLN, tak ada nape di sana, tak ada ATM, tak ada pasar, tak bosan. Oh, di kan? Padahal kadirian berada di sana. Kita ada bayi lahir pas langsung abula-abula, sompak nah berada di dalam. Peteng, tak ada lampu, nah, tak ada anak, sobung. Tapi dia lahir cokop kemudian nampak katunya. Jadi kita tuh ketika mungkin merasalah password untuk selalu arasa semak ke Allah itu adalah kalaban al-inkisar wal fakr, merasa butuh ke Allah saya terus menerus, kalaban merasa lemah. Sehingga kita mungkin pikir kalaban akal taklifi jak nane gela, nyambung kalaban bahasan akal taklifi, ya posang ngongku. Tapi coba ketika kita pikir kabudi, nabi bahasa nama kena. Pikir ke masa lalu nabi babet. Nah, blank refleksi. Pikir ke masa lalu. Oh iya, sampai dulu budaya dalam jadi dia kadirian mangga. Petang, ya. Tak ada lampu, tak ada nape, kadirian sempit.
Tapi tak ada cerita nak ngeluh, kemudian rasa sempit, kemudian apa? Sangang bulan sekali. Sangang bulan sabung listrik. Para kita 2 minggu mati listrik bila posa. Kemudian apa? Sumber saya padangnya situng sekali. Sumber saya padang badai alam janin dalam rahim nya situng melalui plasenta. Tak ada jalan lain kan? Coba kita mungkin itunya banyak. Bisa ke Sabo, bisa ke Tasik, bisa kantor, bisa ke pasar. Kita posang sama temennya. Sedangkan pada alam janin nyasitung sumber kita tak pernah posang. Itu satu. Yang kedua, ketika lahir lepas siap dulu kau. Saking kita kipusaha nggak bisa guna. Karena lepas masuk akal taklifi kan toh. Kemudian masuk ke alam dunia. Kita anti kekuatan napi-napi. Allah meletakkan cinta dalam orang tua kita. Bisa napi kita kan? Butuh napi-napi saking cukup nangis, penuhi. Kita tak perlu ngalak diri, tak perlu napi. Tapi ketika kita mungkin mulai arasa mampu, edinto masalahnya. Ketika kita mulai arasa bisa, edinto masalahnya. Maka napi Kanjeng Nabi mak ngajarakan 2 situng si penting kasih Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu ya bulannya to tolong, dan dari siksamu bulannya to perlindungan ya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan nabula kapi wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Acek serahkan kabul mas kiana hanya sekejap mata. Tapi mula mungkin kita rasa mampu ngandelakan kapinteran, ngandelakan kemampuan, serahkan acak kau. Sang kita ketika mentah. Coba mentau logikana. Bayi. Fasena bayi ki. Coba mungkin kene karena bayi ento ki tak mampu na, ki lemah na. Eladine kapi. Cukup nangis. Kemudian eladine ngaela ekelai, rajekine padeteng. Tapi begitu berkembangnya bakto lah mulai mampu bayi ning gila, mulai ajalan atatataan ki pandu ki teguk tanangna sakuti. Tapi mulai bisa lah mulai lepas. Sekali-kali teguk boleh nggih. Tapi mulai bisa main kadiri buru le dinaken. Logika akan seperti itu. Kita mun arasa mampu mengandalkan seperti itu dinaken ke Allah. Ketika kita mulai arasa mampu, maka resepna arasalah kita selalu butuh ke Allah, butuh. Maka berat bayi yang gelak selalu beri pangkuan embukna. Boleh memberikan contoh bayi, kanak-kanak mulai temang kam makna temang kan sampatakan biasanya. Temang kata sampatakan. Tapi sobung bayi itu mas kayak sampatakan nangis. Anak sebab karena nalurina fitrahna oneng. Tidak akan ada seorang ibu yang tega untuk membiarkan anaknya cecer napa katana. Tak kira orang tua membiarkan. Fitrah nabayin to oning karena makna itu tak kira dinakan. Lagi pasti sangke dengan penuh kasih sayang. Menunjukkan kita sebagai seorang hamba. Mungkin ketika kita ke Allah, temang kalabun ujian entah sakit, entah tak nyaman, tak malarat, kan ibaratnya sampatakan. Tapi ingat, Allah itu lebih sayang kepada hambana melebihi emak ke anaknya. Yang tidak akan mungkin Allah itu membiarkan hambana sengsara, membiarkan hambana itu binasa. Tapi mungkin kita rasa mampu, ya berat bayi paman toh ngalumpak diri kasan itu akan cecerongku. Tapi mungkin kita selalu merasa butuh ke Allah caning gila. Sanggup boleh, walaupun sampatakan ke atas, tapi Allah akan menyanggah ke pangkuan Rahman dan Rahimna, akan sanggup boleh ke Allah ke dalam pangkuan sifat kasih sayang, sehingga banyak mendapatkan hikmah, banyak mendapatkan pancaran nur, pancaran pemahaman dan seterusnya. Dan itu hanya berangkat dari hati selalu merasa butuh ke Allah. Sehingga kita menentu luas pemikiran, luas cara pandangan luas, tak sempit. Oke? Sehingga selalu bisa mengambil hikmah dalam setiap peristiwa dan kejadian. Kon sampai ditogel lagi. Jadi kesimpulan aja Imam Zarruq, akhlak tercela ramu nanto tatelo. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yaitu takut terhadap makhluk. Yang ketiga itu adalah
khawatir terhadap urusan rezeki, khawatir terhadap urusan rezeki. Moga-moga bulan kita kafi ke Allah Subhanahu wa taala bersih dari itu, sehingga kita menjadi orang setak ridho terhadap hawa nafsu. Maknanya selalu merangi hawa nafsu. Kemudian termasuk orang yang tidak takut dengan siapapun kecuali Allah, dan termasuk orang yang tak posang terhadap urusan rezeki. Tak posang terhadap urusan rezeki. Kon sama tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.